Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang untuk memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang umur hidup kita sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam kiranya yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia. Kami boleh menaikkan pujian, penyembahan kami untuk meninggikan, mengagungkan nama. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak ditinggikan dan diagungkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab itu kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau pagi hari. Sebab Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, dan Engkau bertahta dalam hidup kami. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali katakan dimuliakan, dimuliakan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta,
Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau kami tinggikan, Kau Raja di atas segala raja, Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, tiada yang sama. Hanya kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan.
Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Satu-satunya dan tidak ada yang lain, dan tidak ada yang sama seperti Engkau satu-satunya yang berdaulat dan berkuasa dalam hidup kami. Kau yang mengendalikan setiap pikiran kami, Kau yang menetapkan setiap langkah kami, sehingga kami terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Allah, Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu Tuhan. Kau yang sanggup menolong kami. Kami berharap hanya padamu. Kami percaya hanya kepadamu. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan.
Gembala yang baik bagi kami, Kau yang memelihara kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah Kau. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Bapa yang mulia, Bapa yang sempurna, Bapa yang baik, Kau sungguh baik dan sangat baik, selalu baik, selamanya Kau baik bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam, sebab di dalammu kami aman, di dalammu kami tenang, di dalammu kami bersuka cita senantiasa. Sebab Kau sanggup, sebab Kau mampu menolong kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu, Yesus. Oh Yesus. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut.
kau sertaku. Amin. Dalammu damai ku dapat, dalammu sukacitaku, dalammu aku penuh, dalammu Yesusku. Engkau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, percayakan aku, sebab Kau sertaku. Amin. Dalammu damai ku dapat, dalammu sukacitaku, dalammu aku dalammu Yesusku. Amin. Dalammu damai ku dapat, dalammu sukacitaku, dalammu aku penuh, dalammu Yesusku. Dalammu Yesusku. Dalammu Yesusku. Sungguh hanya di dalam-Mu kami aman. Hanya di dalam-Mu kami tenang. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun dan membimbing kami ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kami. Itu firman-Mu yang terus menyegarkan kami, menenangkan dan meneguhkan hati kami. Sebab itu kami mau terus Kau bimbing, Kau tuntun dengan firman. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dengan hati bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Simon. Suaranya belum. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu, orang agak gaptek ya. Bisa dengar ya suara ya? Ini pakai HP soalnya. Nah, jadi pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih dapat menikmati kebersamaan di dalam acara Keramdeo. Pagi ini saya tetap berkolaborasi dengan tulang rusuk saya untuk menolong, ya kan, membaca karena ini pakai HP ya. Jadi saya persilakan kepada istriku untuk menolong aku.
pertempuran dekat Gibeon. Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Setelah terdengar oleh Adoni Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni Zedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon. Karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu adalah lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau, bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertai pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian, kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi kamu, janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka. Sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda.
Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukanlah oranglah, dilakukan oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Sesudah itu, Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Pada hari itu Yosua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos. Dan Raja Makeda diperlakukannya seperti telah diperlakukannya ya Raja Yeriko. Kemudian Raja Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna, lalu memerangi Libna, dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkannya lolos, dan raja itu diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lakis, lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Dan Tuhan menyerahkan Lakis kepada orang Israel. Yosua merebut itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna. Lalu Horam Raja Gezer maju untuk membantu Lakis, tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya dibiarkannya lolos. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Eglon, lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukan terhadap Lakis. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron lalu berperang melawannya. Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang. Juga rajanya dan segala kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya tidak seorang pun seorang pun yang dibiarkannya lolos. Tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir lalu berperang melawannya. Negeri itu berserta rajanya dan segala kotanya direbutnya dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka, tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, seperti yang dilakukannya terhadap Hebron. Demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernapas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kades, Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Gosyan sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus.
Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan, Allah Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Oke, baik. Terima kasih buat istriku. Bisa dengar ya suara air? Bentar dulu. Halo? Oke ya. Jadi di sini ya kan kita sudah membaca dan ini memang satu ya kan pasal yang sangat dahsyat ya. Bagaimana kalau Tuhan ada bersama dengan kita? Kita tahu bahwa di Yosua 3 bahwa Tuhan memang ya kan eh, mulai mengangkat Yosua ya kan, dan dia adalah yang generasi penerus setelah Musa. Kita tahu waktu eh, Musa mengutus itu mereka ya kan untuk mengintai ke tanah Kanaan ya kan, Yosua dan Kaleb waktu itu bisa masuk, yang lain nggak bisa. Kenapa? Saya pelajari satu, karena Yosua ini orang yang rendah hati ya. Jadi kalau kita mau menjadi seorang anak Tuhan yang dipakai Tuhan, itu harus rendah hati. Tetapi dalam kerendahan hati ini, ketika Tuhan memerintahkan dan ketika mereka mau masuk tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu kan, di sana sudah ada ya kan eh, orang-orang yang tinggal di sana, yaitu di sana tanah Yerusalem itu ada namanya rajanya Adonisedek ya. Jadi dia mendengar ketika Yeriko ya kan sudah eh, dikuasai, dimenangkan oleh, diambil oleh Yosua, kota Ai juga ya kan. Nah, mereka sudah mulai gusar ya kan. Dan hebatnya sebetulnya ya karena ada Tuhan. Waktu sebelum ini juga kalau nggak salah ya kan, kota Ai itu yang kecil ya kan. Kota yang kecil itu mau dulu waktu eh, Yosua juga ingin menguasai, tetapi karena dia tidak mengandalkan Tuhan, ya pikirnya kecil, 3.000, kirim 3.000 aja sudah cukup ya. Tapi akhirnya mereka kalah, ya. Kenapa? Inilah hidup kita sebagai orang-orang yang selalu mengandalkan perhitungan kita, tapi perhitungan kita itu kadang-kadang tidak disertai kuasa Tuhan, akhirnya gagal. Jadi kehidupan yang saya pelajari di dalam firman Tuhan, saya selalu mengaplikasikan dalam setiap kehidupan ya. Jadi kita tahu ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk berperang ya kan, Tuhan menyertai, kita tahu ya kan. Ketika Yeriko sudah dikuasai, Ai sudah dikuasai ya kan. Nah, Adonisedek ini sudah bingung ya kan melihatnya. Dia apa nama sekarang kota Gibeon. Kota Gibeon ini kota yang besar ya kan. Tapi kenapa ya sampai ya kan rakyatnya itu bisa berkolaborasi dengan orang Yosua karena mereka sudah mendengar ya kan mereka akan mati kalau mereka melawan. Tetapi rajanya ya kan nggak mau menyerah tentunya kan. Nah, dia panggillah 5 ya kan orang-orang kota raja-raja di situ ya kan bergabung ya kan. Di situ ada, aduh, bisa dibacaan ya. Yang raja-raja itu 5 raja-raja itu ya kan, ada 5 raja dikumpulkan. Orang apa nama Yosua sudah menyerang, orang Israel sudah menyerang kita ya kan. Jadi jangan kita kalah ya. Jadi akhirnya apa?
ya kan, dia kumpulkan, turunkan pasukan perangnya melawan Yosua. Tetapi ya kan itulah hebatnya ya kan. Yang tidak pernah kita pikirkan kalau Tuhan ada menyertai kita. Ya kan? Orang siapa itu raja? Oh, raja orang Amori. Lalu kelima raja orang Amor itu berkumpul dan bergerak maju ke Yerusalem. Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, Raja Eglon, mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Ya, lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami, dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak menuju dari Gilgal, dia dan seluruh tentaranya yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semua bergerak maju dari Gilgal. Tuhan mengacau mereka di hadapan orang Israel. Ya, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka. Dekat Gibeon mengejar mereka ke arah pendakian Bet Haron dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Maleka. Sedangkan mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Haron, maka Tuhan melempar mereka dengan batu besar dari langit sampai Aseka. Nah, jadi di sini hebatnya saya lihat ya, kalau Tuhan ada bersama dengan kita ya kan, Tuhan itu tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran dan logika kita. Ya kan? Tahu-tahu dia bisa melempar musuh ya dari langit ya kan, memakai batu ya. Jadi saya pikir-pikir, wah luar biasa ya. Dan kegentaran yang kedua itu adalah apa? Ya kan, orang Gibeon tuh kenapa bisa takut ya kan? Dengar ya kan, Yosua ada menyerang, mereka udah takut. Jadi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kadang kita nggak usah takut kalau Tuhan ada bersama dengan kita, ya kan? Saya melihat apa yang dilakukan Tuhan, yaitu eh, ayat yang ke-12 itu, ya kan? Tuhan bisa menunda, ya, menunda matahari, ya kan? Tidak bergerak di situ, ya kan? Dan bulan pun demikian, ya kan? Kenapa? Ya kan? Saya melihat di sini ya kan Tuhan itu hukumnya perang itu kalau hari masih siang itu pasti masih perang, ketika malam berhenti ya kan. Nah, di sini saya lihat ya pasukan itu udah dipukul ya kan. Udah memang di situ dikatakan pasukan Yosua waktu itu mengalami kekalahan, tapi Tuhan ya kan punya cara, ya kan? Kenapa Tuhan harus izinkan, ya kan? Kadang-kadang hal itu kita alami yang tidak enak, mengalami kekalahan. Ya, yang saya dapat itu Tuhan mau mengajar kita. Jangan sombong. Kadang-kadang kehidupan kita ini kan sombong. Ya, sudah diberkati Tuhan, nah, jalannya bukan lagi dengan pikiran Tuhan, bukan andalan Tuhan, tetapi sudah pikiran kita. Ya, kita tahu ketika murid-murid ya kan menyeberang Danau Galilea, ya kan? Memang kita manusia tuh inginnya menyenangkan Tuhan, tapi kita salah menyenangkan Tuhan. Tuhan, engkau baring aja di buritan,
ya kan? Tidur di sana aja. Kenapa? Saya bisa memahami karena ya kan, kalau duduk di apa eh, perahu, ya kan, kita tidak boleh ya kan duduk di depan. Kenapa? Di situ akan terjadi goncangan yang kuat, ya kan? Kalau di mobil enak duduk di depan, tapi kalau di perahu harus duduknya di belakang. Orang yang tidak ngerti pikir, oh ya, duduk depan dong, ya kan akan mengalami hentakan ya, ombak. Nah, manusia begitu kadang-kadang. Kita ini suka, kalau kita sudah merasa kita hebat, bukan Tuhan lagi yang kita taruh di depan, Tuhan taruh di belakang. Nah, ini sangat saya sadari, ya kan, saya pikir, ya kan, benar ini sesuatu yang mengingatkan dalam kehidupan perjalanan kita. Ya, termasuk saya kadang-kadang juga begitu. Tapi setelah kita banyak mulai berkaram dia ini, ya kan, ya, saya rasakan sekali ini bukan main-main, ya kan. Kenapa Yosua disertai Tuhan? Karena hidupnya benar, takut akan Tuhan, menjauhi dosa, ya kan, rendah hati, ya. Jadi kita harus saya mulai menerapkan dalam untuk hidup saya luar biasa. Karena hari-hari ini saya sedang mengalami ada dua masalah, ya. Yang tadinya saya itu tidak salah sama sekali, ya. Tapi bisa ya diperangi orang, ya. Tapi saya ya karena saya sudah kita belajar di Yosua ini, kita lihat bagaimana Tuhan menyertai Yosua. Saya juga ingin mengalami bagaimana Tuhan menyertai hidup saya, ya kan? Yang tadinya dia orang Kristen ini, ya. Oke lah, satunya orang seberang, satu ini orang Kristen. Masa kontraknya sudah habis, kita tidak mau lagi meneruskan karena nilai-nilainya bukan nilai Kristus yang dia pakai, tapi nilai preman, ya kan? Setiap orang ketemu dia diajak berantem, ujungnya apa? Kita punya company jadi rusak namanya, ya kan? Sampai orang bilang begini, biasanya Simon tuh nggak begitu loh, ya kan? Ya, akhir ini kenapa? Saya perhatikan, saya kasih mentor buat dia, ya kan? Selalu dia bilang, Bapak terlalu baik jadi orang. Kita tidak boleh kita di apa nama ijak-ijak orang. Saya bilang sama dia, bukan begitu, ya kan? Sebagai anak Tuhan, ya kan kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, karena disitulah orang bisa melihat Tuhan. Hari ini orang nggak bisa melihat Tuhan, tapi orang bisa melihat Tuhan itu dari anak Tuhan. Ya, orang akan melihat anaknya dan orang tahu siapa bapaknya. Ya, kemarin juga anak saya berkata, ya kan, tapi Jakarta tuh begini-begini, hidupnya begini-begini, penuh dengan apa nama pertandingan yang selalu harus show off, ya kan. Saya di sini benar-benar rasa tertindas, ya kan, dianggap orang kampung yang baru datang dari kota, ya kan. Saya bilang nggak apa-apa, ya kan. Ya kalau punya cerita, kebetulan ada orang pria sejati datang ketemu saya ya di tempat anak saya, ya kan, mereka cerita. Ya saya bilang, ya memang itulah hidup, ya kan. Kalau Anda belum berhasil, Anda tidak akan dilihat orang. Tetapi hari ini saya katakan, ya kan, mungkin kalian banyak yang kenal sama Erwin, saya bilang, Win, kalau hari ini engkau diangkat Tuhan, ini seperti Yosua ini saya bilang, ya, saya tahu kemarin engkau orang yang tidak ada harganya, tidak ada nilainya, ya kan, di mana-mana jadi pecundang. Tapi hari ini engkau diangkat Tuhan, kenapa? Karena engkau mau berubah kan?
Bagaimana waktu kamu ikut pria sejati, kamu bilang kamu mau berubah, hari saya juga luar biasa, Tuhan angkat kamu. Ya, dia waktu itu ke Jakarta, so aku terpaksa harus ambil mobil BMW. Karena apa? Kalau enggak aku udah oleh orang. Tapi saya bilang enggak apa-apa, bagus. Tapi ingat, itu bukan hebatmu, itu karena ada Tuhan campur tangan. Ya, jadi saya lihat di sinilah hidup kita ini, kita harus seperti Yosua. Ya kan, orang menggempur dia. Sebelum itu kan sudah ada 5 juga orang, Het, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, dan Jebus itu juga memerangi, mau musuhin dia. Tapi ada Tuhan, ya kan, yang menyetia, dia bisa kalahkan. Nah, sekarang bagaimana hidup kita, ya kan? Yang tidak dia sangka-sangka, ya kan, Tuhan lempar batu ya dari langit, ya kan, untuk menghancurkan musuhnya, malah banyak yang mati kena lempar batu dari pedang, ya kan. Sudah itu Tuhan bisa menggeser menahan ya lajunya matahari untuk cepat, ya kan, dan bulan, ya kan. Orang orang-orang musuh ketakutan karena apa? Ya kan? Mental mereka sudah rusak. Karena apa? Yang dia hadapi itu Tuhan. Nah, disinilah hebat dan dahsyatnya, yaitu Tuhan kita. Di mana Yosua berperang karena Tuhan yang mengutus dia. Tuhan bilang apa? Aku serahkan semua musuh-musuhmu, ya kan? Musuh-musuhmu itu ke dalam tangan Tuhan, ya kan, Tuhan berperang ganti dia. Jadi saya sangat bersyukur, ya kan, hari ini kita dapat ya mengerti bahwa uh, kalau kita renungkan dalam perjalanan hidup kita, ada banyak hal. Satu, kita harus rendah hati. Kedua, menjauhi dosa, ya kan. Ketiga, kita jangan takut, ya kan, karena ada Tuhan. Ya, Yosua tidak hebat, tapi karena ada Tuhan tadi. Ya, saya pun merasa begitu, Tuhan itu baik sekali kalau kita, ya kan, percaya dan kita mau ikuti kata Dia. Ya, yang keempat itu selalu memang kita harus berdoa. Ada komunikasi dengan Tuhan. Ya, ketika Yosua berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan lempar batu dari langit, Tuhan menahan matahari untuk uh, menjadi lambat sehingga peperangan terjadi, ya kan, sehingga Yosua bisa menang. Bulan juga demikian. Nah, saya yakin dan percaya, ya kan, yang saya aplikasikan dalam hidup, ya kan, kita harus benar-benar, ya kan, kalau kita mau, ya. Tapi hidup ini terjadi pilihan, mau atau tidak itu sama kita. Jadi saya sangat bersyukur, ya kan, hari-hari ini kita tahu hari yang penuh dengan kejahatan. Ya kan, kita tapi percayalah, berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Oke, Her, waktu sudah mau habis. Saya serahkan Heri juga untuk menambahkan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Coach Simon Japing. Jadi prinsip sederhana yang Tuhan mau ingatkan kepada kita melalui apa yang Coach Simon sampaikan. Sekecil bahkan sebesar apapun masalah, situasi yang Tuhan izinkan kita hadapi, jangan pernah melupakan Tuhan. Tapi andalkan Tuhan, tetap rendah hati, jangan berkompromi dengan dosa, setia, dan berdoa. Itu gaya hidup yang harus terus-menerus kita jadikan sebuah gaya hidup, karena akan ada banyak hal yang kita hadapi. Kalau menghadapi masalah kecil pun jangan sombong, tetap rendah hati, tetap andalkan Tuhan, minta tuntunan arahan Tuhan. Apalagi menghadapi masalah yang besar. Karena bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara yang besar. Dan biarlah kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Seperti tema kita 2 bulan ini, kita benar-benar mengalami perkara-perkara yang kadang bisa di luar nalar. Seperti apa yang dialami oleh Yosua.
dari apa yang kita baca hari ini. Hal-hal yang rasanya nggak mungkin, tapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, percaya, rendah hati, ada perkara-perkara besar yang Tuhan pasti akan kerjakan untuk bela hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih, Ko Simon Japin. Silakan, Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami terus hadir, terus datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Yang terus menguatkan kami ya Tuhan. Kalau Engkau selalu ada dalam hidup setiap kami, Tuhan menyertai kami ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami percaya Tuhan, eh, Engkau akan mengadakan mukjizat-mukjizat seperti tidak pernah kami pikirkan ya Tuhan. Seperti Engkau menolong Yosua Tuhan menghadapi kelima raja ya Bapa. Apapun problema dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah kami tahu Engkau menyertai kami ya Tuhan, kami tidak takut ya Bapa berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan juga ajar kami ya Tuhan, selalu rendah hati ya Tuhan. Dan juga selalu berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat Pak Simon yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan berkati Pak Simon dan juga Bu Simon. Tuhan berkati ya Bapak. Biarlah Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Tuhan. Dan juga perjalanan mereka, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga buat anak, menantu, dan cucunya juga Tuhan berkati ya Bapa. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga senantiasa memberkati kami. Dari suami kami, istri kami, anak-anak kami semua Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa. Bahkan juga menantu dan cucu kami juga Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap pekerjaan kami juga kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati pekerjaan, hasil usaha kami semua juga Tuhan berkati semua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa dan sepakat berdoa buat Ko Andreas ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus teguhkan hatinya Tuhan. Supaya dia tetap percaya hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ko Andreas ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Christopher ya Tuhan, anak dari CYNI ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati dia Tuhan saat ini di mana dia lagi di Siloam Tuhan, yang mau operasi hidungnya Bapak. Biarlah Tuhan pakai dokter ya Tuhan untuk melancarkan operasinya dengan baik ya Bapak. Dan juga Tuhan terus memberikan kemurahan kepada Christopher ya Tuhan. Terima kasih, kami juga serahkan orang tuanya, CYNI dan suami dan juga keluarga besarnya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami. Tuhan terus memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan terus membawa bangsa Indonesia ini hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Tuhan juga memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan kami yang ada, dari presiden kami, menteri, dan juga gubernur, wali kota, bupati ya Tuhan. Sampai jajaran yang terendah, Tuhan berkati ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini terus berjalan dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Terus untuk membangun bangsa Indonesia ini lebih baik ya Tuhan. Dan mensejahterakan rakyat Indonesia ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan bahwa pagi ini kami dapat menyadari hidup kami karena apapun yang kami bisa capai karena ada Tuhan yang menolong kami. Kami mau tetap serahkan seluruh kehidupan,
teman-teman dan yang ada di Koramdeo. Tuhan, Kaulah penolong kami. Kaulah penuntun kami, Kaulah benteng keselamatan dan pertolongan kami. Kami tidak bisa mengandalkan kehebatan kami, tapi biarlah kasih anugerah Bapa di surga itu selalu menyertai kami. Dan akhirnya kami mau terima berkat-Mu, hikmat akal budi, kesehatan, kekuatan yang selalu menyertai kami melalui Allah Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Di Batu, dari Malang. Iya, di Batu Malang ya.